Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Komputasi Statistik RA akan menjelaskan mengenai materi dan kode pada modul ketiga yakni terkait algoritma pemrograman iteratif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma pemrograman, yakni adalah sebuah kumpulan susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana algoritma pemrograman terdiri dari 3 tahapan, yakni ada tahapan input, proses, dan yang terakhir output. Pada video ini kita akan menjelaskan mengenai algoritma pemrograman iteratif pada struktur data runtunan, perulangan, hingga percabangan. Struktur algoritma terdiri dari runtunan, percabangan, perulangan, dan pengurutan atau sort data. Pada kali ini, runtunan adalah program dengan permasalahan sederhana karena tanpa adanya proses perulangan ataupun percabangan. Di sini kita inisialisasikan P sama dengan 3, L 5, lalu buat variabel luas dengan P kali L, kita panggil variabel luas dan menghasilkan nilai 15. Selanjutnya, percabangan. Percabangan dibutuhkan untuk memenuhi satu persyaratan ataupun beberapa persyaratan tertentu. Dan di percabangan juga terdiri dari satu kasus, dua kasus, tiga kasus, ataupun lebih. Pada satu kasus kali ini, kita inisialisasikan bil dengan 5, kita buat perulangan if, dan diberikan kondisi. Jika bilangan kurang dari 20, maka program akan mencetak bilangan kurang dari 20. Dan sebaliknya atau selainnya, jika bilangan lebih dari 20, maka program akan mencetak false. Sebelumnya kita masukkan angka 25, maka otomatis angka 25 lebih dari 20. Maka output yang keluar yaitu false. Selanjutnya yaitu percabangan dua kasus. Kita inisialisasikan usia dengan angka 13. Lalu kita akan mengecek kategori usia. Jika usia kurang dari sama dengan 12, maka program akan mencetak anak-anak, dan selainnya usia lebih dari 12, maka program akan mencetak remaja. Sebelumnya kita sudah menginisialisasikan usia dengan angka 13, yang berarti usia lebih dari 12, maka output yang dihasilkan yaitu remaja. Percabangan 3 kasus atau lebih. Di sini kita memasukkan nilai inputan yaitu 75. Habis itu pemrogramannya adalah if dengan persyaratan nilai kurang dari 50, lalu kategori itu nanti akan mengeluarkan output yaitu rendah. Selanjutnya ada else if dengan rentan nilai 50 sampai dengan 80, itu akan mengeluarkan output sedang. Selain nilai itu akan mengeluarkan nilai tinggi. Nah, setelah itu kita menampilkan hasil dengan print kategori dan akan menghasilkan angka sedang karena dia berada di rentan 50 sampai 80. Selanjutnya adalah kita melakukan perulangan menggunakan for. Nah, di sini kita yang pertama melakukan inisiasi yaitu vektor dengan 18, 10, 8, 20. Lalu kita masukkan ke dalam variabel n agar kita dapat mudah melakukan perulangannya. Lalu kita di sini memakai for dengan i dimulai dari 2 hingga n 5. Nah, dalam kode ini, dalam setiap iterasinya, kode memeriksa apakah elemen xi lebih besar daripada elemen pertama x1. Nah, kita di sini melakukan perulangan. Jadi, kalau dia lebih besar daripada yang pertama, dia akan melakukan
eh, apa penyimpanan data seperti itu. Nah, di sini kan ada 15, 8 perulangan, pada 18, lanjut ke 10, lanjut ke 8, lanjut ke 20, dan situ adalah data terakhir. Lalu angka 20 tersebut itu disimpan ke dalam A. Jadi di sini kita memanggil A1 itu akan menggunakan. Oke, pada slide ini kita akan melakukan algoritma iteratif dengan perulangan while, di mana di sini kita inisialisasi nilai awal kita adalah 1 dengan variabel X, kemudian kita membuat nilai variabel error kita, yaitu selisih antara nilai X baru dengan nilai sebelumnya, yakni adalah 2. Kemudian adapun nilai toleransi yang kita pakai adalah 10 pangkat min 5, di mana toleransi ini nantinya akan menentukan kapan perulangan kita akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perulangan while, di mana perulangan akan terus berjalan selama nilai E akan nilainya lebih besar dari toleransi yang kita tetapkan. Ini 10 pangkat min 5. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyimpan nilai X yang lama ke nilai C. Nah, di sini kita gunakan variabel C untuk menyimpan nilai lama kita, yaitu nilai X tadi yang sama dengan 1, dan di sini akan kita hitung errornya, yaitu selisih antara nilai lama dengan nilai baru. Dengan cara kita akan perbarui nilai X, di mana di sini kita gunakan salah satu rumus iteratif, yakni penerapan dari metode numerik, metode Ralph-Newton, dengan nilainya dinyatakan dengan X min 5 dikali X pangkat 2 min 1,25 dibagi 10 dikali X. Setelah itu, kita akan menghitung nilai selisih kita atau nilai error kita, di mana di sini kita memperbarui nilai X dengan nilai error dihitung sebagai nilai absolut dari selisih antara nilai X dengan nilai C. Nah, kemudian akan ditampilkan hasil akhir, di mana di sini hasil akhir yang ditampilkan adalah nilai akhir X sebesar 0,5 dan nilai E yang ditampilkan adalah 2,32 dikali 10 pangkat min 8, yang berarti nilai ini adalah selisih antara iterasi terakhir dan sebelumnya sangat kecil, lebih kecil dari toleransi yang kita tetapkan 10 pangkat min 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam persortingan data, di mana di sini sortingan data yang dilakukan adalah menggunakan algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort adalah algoritma yang akan mengsorting data, di mana data saat ini akan dicek ke data sebelumnya. Jika memenuhi sebuah syarat, maka akan melakukan pertukaran antara data sekarang dengan data elemen selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini kita memiliki data vektor data yang diwakili oleh variabel X, di mana bernilai 15, 18, 10, 8, 20. Kemudian ada variabel N yang akan menampung nilai panjang atau banyaknya data dari si vektor X. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam algoritmanya, di mana algoritma bubble sort ini menggunakan dua perulangan, yaitu for dan while. For di sini akan melakukan perulangan sebanyak 1 hingga n-1, di mana n-1 adalah 8. Artinya I di sini akan di looping sebanyak 8 kali, yang mana setiap loopingnya akan melakukan perulangan while, di mana dibantu dengan variabel J sebagai counter looping pada variabel di loopingan while. J sendiri akan bernilai I ditambah 1, di mana jika sekarang I-nya adalah 1, maka nilai J sekarang adalah 2. Nilai J pada perulangan while akan melakukan pencocokan terhadap keseluruhan data yang ada, di mana pencocokan data ini akan dibandingkan dengan J kurang dari N, di mana 2 akan kurang dari sama dengan 9. Nantinya, jika kondisi while terpenuhi, maka akan masuk ke dalam kondisi if, di mana if adalah xi lebih besar dari xj, di mana xi adalah posisi data
ke I pada data X dan XY adalah posisi data ke J pada data X. Mana X ini artinya adalah posisi data X pada posisi ke-1 dan XY artinya adalah data X pada posisi kedua. Begitu di mana masing-masing nilai XY dan XY adalah 15 dan 18. Lalu kita bandingkan apakah 15 lebih besar dari 18? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka kondisi if tidak akan dijalankan dan akan langsung masuk ke kondisi false, yang dimana tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya nilai J akan bertambah, itu J tambah 1. Mana sekarang nilai J saat ini adalah 2. Lalu dari J yang sudah diinkrementkan akan kembali lagi ke dalam kondisi while, di mana nilai J di sini akan selalu bertambah hingga nilai J tidak memenuhi kurang bersama dengan N, alias nilai J adalah 10 dan N adalah 9, karena kondisi tersebut tidak akan memenuhi kondisi while. Jika kondisi itu sudah tidak terpenuhi, maka akan kembali ke perulangan for sehingga I akan bertambah dari menjadi nilai baru, yaitu anggapannya jika I-nya sekarang 1, maka I sekarang adalah 2. Dan seterusnya seperti itu. Namun dan juga ketika kondisi if ini terpenuhi, maka akan terjadi pertukaran nilai antara nilai sekarang dengan nilai yang baru. Mana nilai sekarang saat ini harusnya lebih besar dari nilai elemen berikutnya. Di mana elemen berikutnya ini yang pasti atau artinya adalah nilai yang kecil ya. Jadi nilai sekarang adalah harus nilai yang besar dan nilai elemen baru adalah nilai elemen selanjutnya adalah nilai elemen dengan nilai terkecil sehingga bisa dilakukan pertukaran nilai. Dari hasil algoritma tersebut nantinya akan diurutkan data dari vektor X